Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ajeng Septiani dengan nomor pokok mahasiswa 235009013. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil analisis saya dari salah satu jurnal tentang perencanaan mindmap pembangunan pertanian regional berbasis komoditas. Nah, salah satu komoditas yang saya pilih adalah komoditas kelapa di Cianjur. Lanjut, penjelasan pertama ada tentang rich picture atau permasalahan yang ada di salah satu petani kelapa di Cianjur. Bisa dilihat pada gambar, ada permasalahan yang sangat menumpuk, yaitu permasalahan nomor 1, nomor 2, nomor 9, dan nomor 11. Apa aja sih masalahnya? Mari kita intip. Untuk urutan permasalahan nomor 1 itu ada permasalahan yang produktivitas lebih rendah. Kemudian permasalahan nomor 2 itu ada si tanamannya itu rusak dan sudah tua. Terus si kebunnya itu kurang pemeliharaan. Nah, sedangkan di permasalahan nomor 9 itu ada petani menjual hanya kelapa butiran saja gitu tanpa diversifikasi atau meningkatkan nilai tambah, misalkan menjadi nata de coco gitu. Kemudian yang terakhir permasalahan nomor 11, produk olahan terbatas dan hanya kopra saja. Ya kan berarti nyambung dari si permasalahan nomor 9. Mereka tidak mau berkembang, mereka tidak mau menghasilkan nilai tambah, hanya mengandalkan kopra saja, yang dimana penjualan kopra itu beda sedikit dengan menjual kelapa butiran saja. Nah, bisa dilihat juga ke arah sebelah sini ada permasalahan nomor 14 sama 22, di mana permasalahan di nomor 14 itu ada infrastruktur terbatas, akses jalan dan transportasi. Seperti mana biasa ya, kalau misalkan di kampung itu jalannya tuh sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Untuk pengangkutan kelapa juga kayak susah kalau misalkan si jalannya tuh tidak mendukung, malah yang ada si kelapanya tuh jadi rusak. Bisa dilihat juga arah panah ke kanan yang menunjukkan permasalahan nomor 16 sama 21. Di mana permasalahan nomor 16 itu penyuluhan pertanian tidak berjalan dengan optimal, sehingga para petani bingung untuk mendiversifikasi, menjaga kebun, terus menghasilkan produktivitas yang lebih banyak dan lebih tinggi. Karena penyuluh tidak melakukan penyuluhan secara optimal kepada para petani, sehingga para petani bingung apa yang harus diteruskan dan apa yang harus diperbaiki. Nah, permasalahan selanjutnya nomor 20. Nah, nomor 20 ini masih sama dengan si nomor 16, di mana para penyuluh jarang hadir dan jarang memberikan informasi, sehingga para petani kebingungan apa nih selanjutnya, apa yang harus dibenarkan dan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya bisa dilihat arah panah yang menuju ke bawah pada gambar bank. Di sana ada permasalahan nomor 6 sama nomor 21, di mana permasalahan nomor 6 itu para petani enggan mengajukan kredit karena prosesnya sangat susah. Petani itu rata-rata umurnya sudah lanjut usia. Mereka enggan melakukan kredit karena prosesnya sangat susah dan lambat. Sama halnya dengan permasalahan nomor 21, di mana bank atau permodalan memiliki prosedur yang sangat rumit, sehingga para petani itu sangat tidak mau gitu kalau misalkan terlalu rumit untuk masalah prosedur yang ingin diajukan untuk permodalan petani. Selanjutnya permasalahan bisa dilihat pada arah panah ke sana dan juga ke sana. Ada permasalahan nomor 3, nomor 10, dan juga nomor 8. Kalau permasalahan nomor 3 itu ada hama dan penyakit. Di mana hama dan penyakit yang menyerang pada petani kelapa yang ada di Cianjur itu ada busuk pucuk dan gugur buah, sehingga produktivitas yang dihasilkan sangat rendah. Kemudian permasalahan nomor 10, permasalahan 10 itu tidak ada nilai tambah. Masih nyambung dengan yang tadi, jadi tidak ada kemauan para petani untuk menghasilkan penghasilan tambahan gitu, jadi mereka enggan. Dan permasalahan nomor 8 yang paling sering ditemui di para petani kelapa itu, yaitu tanaman kelapa itu dianggap sebagai warisan, jadi mereka enggan melakukan peremajaan. Nah, mereka tuh kayak ya udah apa adanya aja gitu produktivitasnya. Mereka enggak mengolah, mereka enggan memperbarui, mereka enggan memelihara, mereka enggan menghasilkan penghasilan lebih seperti memberikan nilai tambah dengan memproduksinya menjadi nata de coco misalkan. Mereka hanya memproduksi menjadi kopra saja. Nah, itu sekilas pembahasan rich picture tentang permasalahan petani yang ada di Cianjur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis CAT2 yang telah saya analisis dari jurnal tersebut. Nah, analisis CAT2 ini kita mulai dari customer atau penerima manfaat. Siapa sih penerima manfaat dalam jurnal tersebut? Penerima manfaat dalam jurnal tersebut yaitu petani kelapa, pelaku usaha, dan juga pengolahan, serta masyarakat lokal. Selanjutnya ada actors atau pelaksana sistem. Siapa aja sih pelaksana sistem? Ada petani kelapa, ada penyuluh pertanian, ada dinas perkebunan, ada koperasi, ada tengkulak, dan juga lembaga permodalan. Mereka adalah pelaksana sistem, satu kesatuan yang akan membuat pembangunan pertanian itu berjalan semestinya gitu. Nah, selanjutnya T atau transformation, perubahan yang diinginkan itu seperti apa? Dari sistem agribisnis kelapa yang tradisional menjadi agribisnis yang produktif, bernilai tambah dan menguntungkan. Ya, misalkan mereka hanya mengandalkan kelapa butiran saja untuk dijual. Tapi yang kita harapkan para petani itu bisa mengembangkan usaha taninya gitu, agar tidak selalu kelapa butir yang harus dijual. Itu kan lebih menguntungkan gitu untuk para petaninya. Nah, selanjutnya ada W, yaitu world view atau pandangan dunia. Agribisnis dapat meningkatkan kesejahteraan petani jika pengolahan, pemasaran,
SDM, kelembagaan diperbaiki secara terpadu. Pandangan dunia bahwa agribisnis mampu menjadi sumber peningkatan kesejahteraan jika subsistemnya dibenahi secara terpadu. Ini yang jadi landasan filosofi dari jurnal tersebut. Kemudian ada owner, pemilik sistem. Siapa sih pemilik sistem dalam sistem agribisnis ini? Yaitu pemerintah daerah, kelompok tani, dinas perkebunan, dan investor lokal. Mereka semua yang ada pada tabel tersebut, mereka punya hak veto. Tanpa dukungan mereka, transformasi sistem tak mungkin berjalan. Kemudian yang terakhir ada environmental constraints atau pembatas, yaitu modal terbatas, akses kelembagaan lemah, infrastruktur buruk, iklim hama dan penyakit, rendahnya kualitas bibit, rendahnya teknologi dan SDM petani. Semua poin ini muncul dalam rich picture. Kenapa? Rich picture ini, pembatas-pembatas inilah yang menghambat percepatan agribisnis kelapa di Cianjur. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mind map pengembangan agribisnis pada komoditas kelapa di Cianjur. Dalam mind map, subsistem ini dibagi menjadi 4 subsistem, yaitu sarana produksi, usaha tani, pengolahan, dan juga pemasaran, serta elemen penunjang. Yang pertama ada sarana produksi, bibit unggul, pupuk, pestisida, alat mesin, dan akses modal. Nah, untuk subsistem sarana produksi ini menjawab pertanyaan pada rich picture nomor 18, yaitu tentang pupuk mahal, dan menjawab permasalahan nomor 2, yaitu tanaman tua, dan permasalahan nomor 16, penyuluhan yang minim, dan permasalahan nomor 5, yaitu modal sempit. Kemudian yang kedua ada subsistem usaha tani atau budidaya dengan peremajaan kelapa tua yang udah rusak, penerapan teknologi budidaya, pemupukan teratur, pengendalian hama terpadu, dan juga tumpang sari dan diversifikasi tanaman. Nah, subsistem usaha tani ini mengatasi permasalahan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Pada jurnal tersebut menekankan diversifikasi 0213 yang cocok untuk ide tumpang sari dan diversifikasi tanaman. Kemudian ada subsistem pengolahan. Poin-poinnya itu ada kopra unggul, minyak kelapa, PCO, sabut kelapa, karbon aktif, nata de coco, dan tepung kelapa. Subsistem pengolahan ini menjawab permasalahan nomor 10, nomor 9, nomor 8, 19, dan nomor 10, nilai tambah yang rendah. Selanjutnya ada subsistem pemasaran, di mana poin-poinnya itu memperbaiki rantai pasok, koperasi pemasaran, akses info harga, dan kemitraan industri. Subsistem pemasaran ini menjawab pertanyaan atau permasalahan nomor 13, nomor 17, dan nomor 23, info pasar yang minim. Nah, yang terakhir adalah subsistem penunjang, di mana poin-poinnya yaitu kelembagaan, penyuluhan, pembiayaan, infrastruktur, peran pemerintah swasta. Ini elemen paling penting sebagai pondasi sistem. Pada jurnal menekankan penguatan kelembagaan 0,146. Pada jurnal ini lebih menekankan bahwa strategi paling penting adalah peningkatan SDM, penguatan modal, diversifikasi usaha, dan penguatan kelembagaan. 4 pilar ini apabila dijalankan dengan konsisten, dapat mengubah sistem kelapa tradisional menjadi agribisnis kelapa unggulan berbasis nilai tambah. Jadi visual-visual pada setiap slide-nya itu bukan sekedar gambar, tetapi peta komprehensif yang menunjukkan bagaimana sebuah sistem pertanian dapat diperbaiki, diperkuat, dan dijadikan pondasi kesejahteraan petani di Cidaun. Kesimpulannya dari pembahasan hari ini, pembahasan terakhir, agribisnis kelapa di Kecamatan Cidaun ini masih lemah. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah, tanaman tua, modal, kurang penyuluhan, infrastruktur buruk, dan tidak adanya industri pengolahan. Melalui mind map dan strategi pembangunan, terlihat bahwa perbaikan harus dilakukan pada sarana produksi, usaha tani, pengolahan, pemasaran, dan penunjang, atau penguatan kelembagaan dan SDM. Sedangkan analisis Catwu menegaskan perlunya transformasi menuju sistem agribisnis kelapa yang menguntungkan dan lebih modern serta memiliki nilai tambah dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok tani. Jadi secara keseluruhan, pengembangan kelapa ini membutuhkan pendekatan agar dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Nah, penjelasan hasil analisis saya dari salah satu jurnal tentang perencanaan mind map pembangunan pertanian regional berbasis komoditas, khususnya komoditas kelapa di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur ini telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dalam memaparkan hasil analisisnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.